Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarraja bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal nahmaduhu ala kulli hal. Hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u ni'amahu wa yasawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdhal wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun alladzina hum 'ala salatihim daimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab Mau'izatul Mukminin, kitab Asrarus Shalah, kitab rahasia-rahasia salat dalam bab al-imamah, yaitu bab menjadi imam. Kelanjutan yang kemarin sudah disebutkan alal imam wadhaifun qabla shalah wa fil qiraah wa fi arkanis shalah wa ba'da salam. Ada batasan-batasan bagi imam, aturan-aturan untuk imam qabla shalah, sebelum sholat, wa fil qiraah yang di dalam bacaannya, wa fi arkanis shalah yang di dalam rukun-rukun sholat, wa ba'da salam dan setelah salam. Rupanya jadi imam itu berat, karena ada batasan, ada definisinya, ada kategorinya. Sebelum dia sholat, dia tetap imam, tetap jadi orang baik panutan. Di dalam bacaan, dia harus orang yang afsah, orang yang paling fasih. Di dalam rukun sholat, dia orang yang harus pertama kali menegakkan rukun sholat, menjaga rukun-rukun sholat. Wa ba'da salam artinya setelah selesai sholat, dia juga harus menjadi imam, harus jadi panutan, karena dia orang yang di depan, orang yang membawa jamaahnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan amal ibadah sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadi juru bicara, penyampai pesan, pembawa amanah. Maka kalau imamnya rusak, imamnya salah, maka dia akan menanggung kesalahan daripada makmum-makmumnya. Makanya syarat mutlak untuk menjadi imam, alla yataqaddama lil imamah ala qaumin yakrahunahu. Jangan pernah sekali-kali jadi imam sholat di tengah kaum-kaum yang tidak menyukaimu. Jangan sekali-kali maju menjadi imam sholat di tengah-tengah kaum yang tidak menyukaimu atau dia membencimu. Lihat dulu di sekitar. Kalau sekiranya penduduk atau warga ataupun jamaah sudah tidak lagi menyukaimu, maka istirahatlah. Lebih baik menjadi makmum. Kalau kita ngimamin udah mulai ada suara-suara yang gak enak ditujukan kepada imam, kalau itu suara mayoritas, maka lebih baik mundur, serahkan ke yang lain. Ini menjadi syarat mutlak utama sebelum yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti
imamnya justru dibenci oleh makmumnya. Apa gunanya ada imam yang dibenci sedangkan kita masih tetap menjadi makmum? Lebih baik makmumnya juga tidak usah bermakmum dengan imam tersebut. Imamnya yang mundur atau makmumnya yang pergi mencari masjid lain. Lalu untuk apa daripada sholat masih menyimpan rasa benci terhadap imamnya atau imam terhadap makmumnya? Jadi pilihannya adalah imamnya yang mundur, dia jadi makmum, balik makmumnya yang jadi imam. Daripada sholat kita malah jadinya tidak karu-karuan. Kita kalau dipimpin orang, kita nggak suka sama pemimpin, nyatakan bahwa pemimpin itu suruh mundur. Tapi kita bisa nggak ambil alih kepemimpinan itu? Sama dengan muadzin, misalkan ada orang yang protes, muadzin azannya kok begini, dia bisa nggak menggantikan posisi muadzin tersebut? Jangan cuma protes, wah suaranya nggak enak nih, misalkan contoh ada muadzin siapalah, ada orang yang azan atau yang lafalnya salah, kasih tahu di mana letak lafal kesalahannya, luruskan. Nah setelah itu bisa nggak ngambil alih dia menjadi muadzinnya misalkan. Nah begitu pun dengan imam. Nah bisa nggak ngambil alih posisi imam, dia yang jadi imam gantian. Kira-kira dia setelah imam yang pertama tadi tidak disukai, kira-kira dia bakal jadi imam, bakal disukai orang nggak? Jadi harus kita juga harus selain menjadi orang yang ahli kritik, kita juga harus solutif. Bisa solusinya aja, jangan sampai kita cuma sekedar kritik nggak ada solusi juga. Nah ketika disuruh di posisi dia, ternyata juga dia nggak bisa juga, repot nantinya. Nah ini yang berikutnya setelah kemarin kan lanjutan. Salisuha ayya umma mukhlisan lillahi azza wa jalla wa muaddiyan amanatallahi ta'ala fi taharatihi wa jami'i syuruti salatihi. Ayya umma, hendaklah imam itu menjadi imam mengimami mukhlisan, ikhlas, lillahi ta'ala. Ikhlas ini syarat juga, syarat mutlak, dia juga harus ikhlas. Wa muaddiyan amanatallahi ta'ala, dan dia juga orang yang memenuhi amanah Allah subhanahu wa ta'ala fi taharatihi, di dalam kesuciannya, bersucinya, wa jami'i syuruti salatihi, dan seluruh syarat-syarat sah salatnya harus dipenuhi. Itu adalah amanah Allah. Salat syarat dan rukun dari Allah ditentukan bahwa diantaranya adalah harus dalam keadaan suci, suci pakaiannya, suci jasadnya, jasmaninya, suci rohaninya. Syaratnya lahir batin harus suci. Amal ikhlas fabi alla ya'khudha 'alaiha ujrah. Amal ikhlas fabi alla ya'khudha 'alaiha ujratan. Adapun ikhlas yang dimaksud adalah imam tidak boleh mengambil ujrah. Apa itu? Gaji. Makanya rata-rata upah atau gaji imam di bawah standar karyawan. Itu nggak usah kaget. Apakah UMR, UMP? Oh enggak. Tentu banyak yang keberatan juga. Amal ikhlas, ikhlasnya imam fabi alla ya'khudha 'alaiha ujrah, tidak menuntut gaji, tapi sini ada syarat. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah alaihi rahmah,
Ibnu Taimiyah menyampaikan ma yukhadhu min baitil mal, tidak boleh diambilkan dari kas negara. Falaisa iwadun wa ujratan, itu bukan dalam bentuk pinjaman atau gaji, bal rizqul la'ana ala ta'ah, tetapi akomodasi dia ditanggung. Dia tidak dikasih gaji bulanan, tetapi keperluannya dijamin, disiapin tempat tinggal, disiapin makannya, disiapin keperluannya, disiapkan. Nah, tempat tinggal sudah include dengan listrik, dengan apa keperluan di dalamnya. Jadi kalau manggil berarti di sini boleh nggak digaji, asalkan disiapkan tempat tinggal dan segala keperluannya, fasilitas di dalamnya, untuk tempat tinggalnya, untuk dia mobilitasnya, istilahnya adalah seperti tempat tinggal dinas dan kendaraan dinas. Itu kategorinya nggak ikhlas. Karena imam memang standarnya memang jarang ada imam yang, kecuali imam di masjid-masjid besar, mohon maaf nggak tahu berapa ukuran standarnya, tapi juga ada kualifikasinya juga tentunya seimbang. Nah ini kata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah alaihi rahmah, tidak diambilkan dari baitul mal, tapi dia dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, akomodasinya dijamin, itunya untuk mobilitasnya. Wa kadzalikal mal al mauquf ala amalil birri wal mawsi bihi wal madhur lahu laysa kal ujrah wal ju'al indah. Nah begitupun harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan ataupun sosial, ini tidak dianggap sebagai gaji. Nah, jadi imam itu tidak disebutkan gaji imam, karena itu bukan gaji, hitungannya harta yang mal yang diwakafkan. Karena hitungan gaji tentu standar gaji. Apalagi nanti kalau yang bilang bahwa kalau gajinya mau MR mau MP ya kerjanya kayak di kantoran, ada lagi yang begitu. Qala al-Harisi fal qail bil man'i min akhdhil ujrah ala nau'il qurab la yamna'u min akhdhil masyrut fil waqfi. Adapun imam atau Al-Harisi menyampaikan fal qail, adapun orang yang menyampaikan bahwa imam tidak boleh mengambil gaji atau tidak boleh menuntut gaji minal ujra ala nau'il qurab. Tulam ya itu maksudnya adalah yamna'u min akhdhil masyrut fil waqfi. Jadi yang dimaksud adalah dalam hal wakaf, malahan yang disyaratkan dalam hal harta yang diwakafkan. Dia tidak boleh mengambil bagian tertentu dengan ukuran standar gaji. Wa amal amanah fa hiya taharatu batinan anil fiski wal kabairi wal israri ala saghairi. Yang dimaksud amanah Allah adalah yang pertama adalah at-taharatu, taharah batinan, yaitu suci batinnya. Ini amanahnya Allah yang paling utama. Jadi imam harus menjaga kesucian batinnya. Imam itu hatinya harus bersih, mulutnya harus bersih. Nah syarat ini kemudian diimbangi dengan pengurus yang tadi menyiapkan keperluannya, agar supaya si imam tidak melakukan hal-hal yang pertama adalah orang yang baik, dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik.
Alhamdulillah, ini bukan hanya berlaku untuk imam, tapi bagaimana kita di posisi mana. Contoh pengasuh pesantren kok melakukan tindakan asusila, ini nalarnya mohon maaf yang nggak bisa diterima. Bener Pak? Pendidik kok dialah malah menjadi orang yang bangsat bahasanya gitu. Jangan sampai di lingkungan pendidikan dia yang mendidik, yang mengajarkan anak-anak untuk menjadi orang yang baik, yang berakhlak, ternyata dia adalah pelaku kemaksiatan amoral. Nah ini nggak bisa ditoleransi lagi, harus hukum ditegakkan. Anda itu ada yang kemarin terjadi, yang sekarang dihukum mati itu Pak, yang kejadian di Jawa Barat yang belasan siswinya. Nah itu sekarang ada lagi di Jombang, di Jawa Timur. Allah alam kejadiannya, nanti biar dibuktikan saja di pengadilan nanti kan seperti apa, ada hukumannya setimpal. Memang benar Pak, pendidik itu biasanya ada ketertarikan dengan antara dia, ini mohon maaf, makanya saya berharap baik itu sekolahan, santriwan, santriwati itu dipisah. Jadi jangan campur antara santriwan dan santriwati, campur baik satu kelas maupun di satu majelis. Dikhususkan ada majelis atau kelas untuk yang akhwat, ada yang kelas yang ikhwan. Jangan campur, pasti ada. Terlebih urusan perasaan, urusan syaitan, nanti larinya ke syahwat. Benar itu, makanya dipisah. Apalagi urusan pendidikan yang basicnya adalah pesantren agama, jangan sampai nyampur. Kejadian terlebih santriwan santriwatinya sudah sama-sama besar. Kita berkaca pada kasusnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana Bu Zulaiha ini lihat Yusuf waktu kecil tuh tahu persis, dia ngasuh dari kecil. Tapi ada ketertarikan ketika dewasa, ketika tumbuh menjadi dewasa, tampan, tumbuhnya rasa suka. Ini ada murid tuh sama, diajarin begitu dari mulai kelas misalkan SMP, SMA, apalagi kuliah. Ini sudah mulai ada ketertarikan di lawan jenisnya. Timbullah syahwat yang tidak kuat agamanya, timbullah pikiran-pikiran cabulnya. Ya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Dan ini terjadi di lingkungan yang suci. Nah ini jemaah sekalian, miris rasanya kalau kita ada kejadian yang seperti ini justru terjadi di lingkungan yang disucikan, dikeramatkan. Akhirnya sabar, jadi korban semuanya gara-gara nila setitik, akhirnya rusak susu sebelanga. Andai dari awal kejadian itu langsung diserahkan si terduga ini, atau menyerahkan diri, atau jangan dilindungi, langsung proses hukum, silahkan musalahmu benar dibuktikan di sana, selesai Pak. Selesainya kenapa? Pesantrennya terselamatkan, sekolahannya terselamatkan, murid-muridnya terselamatkan, dan yang pasti wibawa seorang pengurus utama, pembina utama, pendiri utama, muruahnya terjaga. Jangan melindungi meskipun dia anaknya, prinsipnya prinsip Nabi. Andaikan Fatimah mencuri, akan potong tangannya. Andaikan anak saya melakukan tindakan yang itu yang dimaksud, akan saya serahkan ke pihak berwajib biar dihukum. Selamat Pak. Ayahnya, wibawanya tetap terjaga dengan baik, pesantrennya terjaga dengan baik, sekolahannya terjaga dengan baik,
murid-muridnya terjaga. Sebelum keburu sekarang viral. Udah tahu zaman begini, langsung ke seluruh penjuru tanah air, tahu semuanya, lokasinya ini, pendirinya ini, pembinanya ini, yang tindakannya begini. Ya Allah, Pak. Sekarang akhirnya apa? Rusak semua. Nah, inilah imam-imam yang ada di pesantren, yang ada di sekolahan, yang jadi organisasi-organisasi, terlebih imam-imam di masyarakat. Kita semua adalah imam. Ada yang imam RW, imam RT, masyarakat kan, imam di masjid. Yang paling utama adalah kullukum ra'in, kita semua adalah imam. Yang utama semua imam dalam keluarga, imam di kantornya, imam di masyarakatnya. Kita semua adalah imam. Laki-laki semuanya adalah imam. Maka tunjukkan Allah mensyaratkan kepada kita adalah syarat batiniyah, taharah batiniyah, suci batin yang paling utama. Jangan punya pikiran ngeres, jangan punya pikiran jorok, jangan punya pikiran cabul, jangan punya pikiran yang tidak baik, yang maksiat. Terlebih hati kita kalau sudah masuk masjid, jangan ada kebencian satu dengan yang lainnya. Jangan menyimpan benci, menyimpan dendam. Terlebih syarat utama tadi diimami, tidak boleh dibenci. Kalau benci nggak usah jadi makmumnya. Kalau sudah benci dengan pimpinannya, nggak usah jadi makmumnya, nggak usah jadi warganya, nggak usah jadi masyarakatnya. Ini jemaah sekalian ke pagi hari ini dalam bab imamah. Jadi imam ini spesifikasinya adalah di dalam imam sholat. Tetapi bahwasanya kita semuanya adalah imam yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk imam. Utamanya adalah ketika imam sholat dan imam yang lainnya termasuk imam di masyarakat. Tanamkan kedamaian, buang jauh-jauh kebencian. Kita saling menguatkan dalam rangka ukhuwah persaudaraan di dalam kemanusiaan, ukhuwah persaudaraan di dalam agama, ukhuwah persaudaraan di dalam iman dan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.